Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di bulan Zulhijjah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mensyariatkan kita untuk beribadah pada 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Maka ketika kita melihat pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk memperbanyak ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun bulan Zulhijjah memiliki keutamaan yang dimana kita disyariatkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Adapun keutamaannya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min ayyamil 'amali shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul 'ashr." Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah, qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada hari di mana amalan soleh pada saat itu lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada hari-hari yang lain. Yaitu yang dimaksud adalah 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai seseorang yang beribadah di 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Wala jihadu fi sabilillah?" Beliau menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan suatu apapun. Makna dari hadis tersebut adalah seseorang yang mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti umroh, haji, puasa, membasahi lisan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berinfak, bersedekah, berdoa, bertaubat, salat, dan berkurban dan lain sebagainya, maka itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah di luar pada bulan Zulhijjah. Kecuali ketika seseorang itu jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak kembali dengan jiwa dan hartanya, yaitu meninggal di medan perang. Maka dari itu teman-teman, sedekah 1.000 rupiah itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Sedekah 1.000 rupiah pada bulan Zulhijjah. Puasa pada bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Berzikir, bertakbir, tahmid, beristighfar itu lebih utama dikerjakan di bulan Zulhijjah daripada jihad di jalan Allah. Mungkin sebagian kita tidak tahu bahwasanya di dalam berkurban ada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Maka mungkin kita sebagian sudah tahu bagaimana cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana beliau menanti untuk mendapatkan sang buah hati, bahkan sampai menunggu kurang lebih 80 tahun agar bisa mendapatkan buah hatinya. Dan bukan cuma itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Nabi Ibrahim untuk memiliki anak di usianya yang sudah senja, yang sudah tua, yang sudah beruban, maka ketika Ismail alaihissalam beranjak remaja, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Maka sangat berat hati seorang ayah yang menanti selama puluhan tahun untuk menunggu buah hatinya. Maka ketika remaja, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih, yaitu Nabi Ismail. Maka apa yang terjadi? Maka di sini teman-teman, benar kata baginda Nabi Muhammad SAW, sungguh
ujian yang paling berat adalah ujian para nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ankabut ayat 2, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira ketika mereka mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi mereka tidak diuji? Maka sungguh ujian telah datang kepada orang-orang sebelum mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Maka ketika Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya terhadap Nabi Ismail dan mendengar cerita ayahnya bahwasanya ayahnya di dalam mimpinya menyembelih Nabi Ismail, maka apa kata Nabi Ibrahim? Wahai ayahku, wahai ayahanda, wahai abati, maka lakukanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada engkau. Maka semoga aku menjadi orang-orang yang bersabar. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Nabi Ismail untuk ke sebuah lembah dan mulai mengasah belati dan pisaunya dengan tajam agar nantinya ketika Nabi Ibrahim menyembelih anak tercintanya yang bernama Ismail tidak menyakiti anaknya. Maka dengan keikhlasan dan ketulusan Allah hadiahkan seekor domba yang gemuk yang dapat dimakan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Ismail dan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka dari kisah ini kita dapat melihat bahwasanya kasih sayang orang tua terhadap anaknya dan bakti anak terhadap orang tuanya serta ketaatan seorang ayah dan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketulusan serta keikhlasan maka Allah hadiahkan hewan kurban yang dapat dimakan.